Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan biqudumikum fi hadzal yawm fi yaum Selasa 27 Oktober 2020 وهذا اليوم وإن شاء الله نستمر عن بعض المقالات العربية التي تكون في هذه الأيام كنا نتكلم بلغة الإندونيسية ومقدمة في هذا اليوم أن نتكلم باللغة العربية. ربما بعض الناس الذي كان يحضرون في هذا اليوم يفهمون ماذا أقول أو لا يفهمون. المهم أنتم تستمعون جيدا باللغة العربية. في هذا اليوم نجيب عن بعض المقالات أو بعض التدريبات أو بعض التمرينات بالماضي، ونتكلم في هذا اليوم رن جرس الباب فتح عثمان الباب هذا عمه أحمد. وهذه الكلمة لأنكم لازم تعرفون awalnya ranna jarasul bab. Ranna asal katanya adalah bel, kemudian jarasul bab itu adalah lonceng rumah. Fataha Utsman al-bab hadza ammuhu Ahmad, dan seterusnya. Nah, kalimat-kalimat yang di bawah ini seperti yang kawan-kawan baca kemarin ya, menyesuaikan dengan konteks gambar. Jadi gambarnya seperti apa, kemudian bikinlah sebuah karangan ya. Nah, ada kalanya dalam ujian online atau yang apa sebagainya, biasanya dalam bahasa Arabnya akan disebutkan teksnya secara online ya. Secara online teksnya, kemudian Anda memilih jawabannya. Nah, ini adalah cara yang kemarin kita bahas. Ketika Anda membaca teksnya, Anda memahami jawabannya mana. Nah, memahami teks itu ketika soal-soal seperti ini Anda perlu membuat catatan kecil di sampingnya. Tapi kalau TOEFL nggak bisa ya. Tapi kalau yang sifatnya seperti ini, Anda bisa mendengarkan pelan-pelan dan Anda mengingatkan siapa saja yang berhubungan dengan masalah ini. Misalnya ya, konteks yang dibahas adalah ya, kalimat-kalimat yang sifatnya menunjukkan pertanyaan. Misal kalimat Fataha Utsman al-bab ini menunjukkan ya, Anda harus ingat bahwa teksnya Utsman membuka pintu, berarti Utsman yang membuka pintu. Kalau ahlan waliduka dan sebagainya ini tidak membahas tentang pertanyaan ya. Nah, di terakhir kalimat ada huma musafirin gadan juga perlu Anda ingat. Nah, teks-teks yang demikian kalau berhubungan dengan pertanyaan Anda harus mengingatnya dalam bentuk memori saja ya, mengingatnya oh ini. Nah, ketika selesai teks dibacakan akan muncul pertanyaan ya, akan muncul pertanyaan seperti yang kita bahas kemarin. Saya tidak membahas seluruhnya dan hampir kawan-kawan sudah menjawabnya dengan, saya pikir gampang aja ya, hampir seluruhnya dalam teks ini secara acak saya ambil, tidak sepenuhnya ya. Saya melihat sudah tepat ya, sudah tepat artinya dalam konteks menjawab soal dari ranna jarasul bab, kemudian huma musafirani ghadan, huma yasta'idanil an lis-safar ya. Kemudian dakhala al-ammu ghurfatal julus, sabba Utsman ba'd al-asir. Ini adalah teks-teks yang sifatnya menjawab dari pertanyaan cerita ya. Nah, adapun yang selanjutnya yang kemarin ya, man fatahal bab, ini juga sangat gampang karena soalnya diambil dari di atas tadi ya. Man fatahal bab fataha Utsman al-bab. Man al-musafirani ila Madinah, al-walidu Ahmad wa khaluhum yusafirani ila Madinah, atau sebagaimana ya. Nah, yang ini juga sama. Madza yaf'alani, madza yaktuani, atau madza yarsumani. Intinya hanya membuat fi'il mudhari yang nomor 2 saja ya. Yarsumani, kemudian yaqulani, kemudian yuridani, yatanawalani, yaf'alani, dan yaktubani.
Kalau yang demikian gampang. Yang jadi masalah adalah bagaimana kalau hanya menyebutkan teks saja. Atau dibalik, hanya menunjukkan gambar saja. Apa bahasa Arab? Dua orang menggambar. Nah, Anda harus cari jawabannya. Iya, yarsumani. Dua orang lagi belajar, yadrusani. Dua orang lagi menulis, yaktubani. Dua orang menghendaki berjalan, nomor 5, yuridani. Minum, yashrabani. Ya, atau makan, yatanawalani, atau mengambil juga sama, ya. Nah, gambar-gambar inilah yang perlu kawan-kawan ingat, ya. Baik, untuk teks ini silakan nanti Anda coba di latihan. Sama kayak kemarin, ngumpulnya jam 8:15 ya. Contohnya, al-yauma huma musafiranil yauma ilal Madinah. Ya. Huma musafiranil yauma ilal Madinah. Nah, ketika di kalimat ini diminta al-yauma, maka teks ini paten awal, ini jawabannya, kemudian ini juga paten awal, tidak bisa diubah-ubah, ya, tetap sama. Nah, kalimat yang kedua adalah zahibani, maka pindahkanlah teks itu ke bawah sini. Huma, mereka, zahibani yauma ilal Madinah, ya. Saya ambil contoh, misalnya kalimatnya adalah apa ya? Gadan, kemudian kata kedua adalah rokibani. Nah, bagaimana jawabannya? Maka kita lanjutkan di bawah sini, nomor 1, ya. Kalimatnya adalah jika menunjukkan waktu, maka taruhlah di sini. Jika menunjukkan pekerjaan yang sifatnya tempat, pindahlah di bawah sini. Ya. Contoh misalnya di sini, huma musafiranil yauma ilal Madinah. Huma zahibani, asalnya musafirani, berubah menjadi zahibani. Kalau suk, pasar, apa yang bisa diubah? Iya, ini yang diubah. Ya. Kemudian al-an, apa yang diubah? Waktu atau bagaimana? Iya. Konteksnya ada yang perlu dirubah dalam bentuk waktu, kemudian yang dirubah dalam bentuk posisi kerjaannya atau khabarnya, ada yang diubah dalam bentuk tempatnya. Misalnya al-maktab. Nah, ini namanya puzzle saja. Ilal maktabi, yang diganti adalah yang ini, ya. Nah, sekarang kawan-kawan tinggal menyesuaikan. Ada suk, ada al-an, ada qadimani. Maka puzzle kan kalimat-kalimat yang seperti ini contohnya atau ini dalam teksnya, pindahkan ke bawah sini dalam bentuk pertanyaan yang sesuai dengan suk, yang sesuai dengan al-an, yang sesuai dengan qadimani, dan seterusnya. Ya, misalnya ini. Huma musafiran liyawma ilal Madinah. Ketika ada pertanyaan gadan, bagaimana? Huma musafirani gadan ilal Madinah. Kalau ada pertanyaan zahibani, bagaimana? Ya udah, lanjutkan bawahnya. Huma zahibani menjadi rakibani. Huma rakibani. Al-yawma jadi, ya, al-yawma jadi gadan. Ya. Di mana ya? Saya hapus dulu. Jadi jawabannya, misalnya ya, bukan yang ini tapi ya. Saya akan mencontohkan sini, tapi jangan ini ya. Contohnya adalah huma musafirani tetap kita ambil yang ini terakhir karena dia lanjutin 1, 2, lanjutnya melanjut ke bawah istimrar. Makanya ambil ini. Huma zahibani salah saya, maaf. Kita dari awal. Kalau pertanyaannya gadan, berarti dia menunjukkan waktu.
ya, tadi sudah dibahas. Maka jawabannya bagaimana? Yang pertama huma musafirani gadan ilal Madinah. Nah, jika ada pertanyaannya rakibani, maka lanjutkan ini, ya. Huma, maka musafiran diganti menjadi ya rakibani gadan, tetap dia terus ke bawah, ya. Terus ke bawah, satu ini akan terus ke bawah, terus lagi ke bawah, terus lagi ke bawah, ya. Jangan ini dijadi patokan, tidak. Yang jadi patokannya adalah untuk nomor satu ini patokannya ini, ya. Yang diubah hanya mana? Kalimat tempatnya saja. Kalau yang ini nanti lanjutan dari jawaban ini yang diubah bagian waktunya. Yang ini jawaban dari yang ini dilanjutkan, yang diubah hanya bagian khabarnya, dan seterusnya ke bawah, ya. Nah, kalau ini pertanyaannya rakibani huma rakibani liyawm menjadi gadan. Nah, ilal Madinah tetap ilal Madinah. Nah, ketika ada pertanyaan yang nomor 3, nomor 1, nomor 2, dan 3, al-maktab. Oh, berarti yang diubah apa? Ujungnya saja. Huma rakibani gadan. Jangan ikuti ya, ini sekali contoh. Kemudian ilal maktab. Nah, maka di bawahnya lagi ya, huma rakibani, apakah waktu, apakah ini yang diganti atau yang ini, ya. Sampai ke bawah. Ya. Silakan Anda coba latihannya, ya. Karena mungkin puzzle saja, ya, puzzle, memindah-mindah dan memutar-mutar saja, ya. Nah, kita fokus di bagian 3 atau bab terakhir untuk UTS, sebelum UTS kita, ya. Lihat jadwal Anda, kapan UTS-nya, Anda perhatikan, kapan ujian lisannya, Anda perhatikan juga. Nah, silakan setelah Anda mengerjakan tadi, kawan-kawan mencoba melafalkan, ya, melafalkan teks yang ini dengan cepat. Misal khatul Arabi, khat itu kan baris, ya, atau khat Arab. Mushaf ya Quran. Masjidun, jim itu artinya jamak taksir, ya. Jadi rumus ini menunjukkan misalnya ada jim, ya, jim itu menunjukkan jamak, arti jamak itu plural, banyak, ya. Masjid, satu masjid, ketika dijamakan menjadi masajid. Nah, konteks masajid di sini adalah jamaknya jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan, ya. Maka Anda perlu ingat. Kemudian mimbarun, ya, gampang, ya. Teks lagi makmumun, gampang. Sajadatun, bukan sajadah tapi sajadatun. Mikrofon sama sitarah. Nah, ini mungkin baru Anda perlu ingat. Sitaratun apa artinya? Ini gambar apa nih kira-kira? Kalau di musola biasanya ketika tarawih ada sitarah, ya. Asal kata satara yasturu artinya menutup. Bisa diartikan penutup, bisa diartikan dengan horden. Nah, apalagi bisa diartikan dengan, terserah Anda apa maunya ini. Anda melihat sendiri gambarnya, ya. Kemudian muazinun, orang yang azan. Mihrabun, mihrab, yatawadda'u, berwudu. Raful mushaf, masahib. Rafun, rak, ya, rak Quran. Imamun, nah ini baru nih, midoatun, gambar apa itu? Keren, ya. Apa sih ini gambarnya? Kayak tempat berwudu, ya, keran berwudu. Muhadaratun, ceramah. Hamamun, hamam apa hamam? Iya, WC, ya. Izarun, sarung. Qalan suwatun, qiraatul Quran, ad-du'a. Nah,
teks-teks yang ada di bawah ini atau yang Anda lihat ini, silakan Anda baca di voice note, disimpan saja, tidak usah dikirim ya, sebagai bentuk memudahkan Anda dalam menghafal teks Arabnya ya. Kenapa jadi perlu dihafal? Ya bukan perlu lagi, harus ini, dan bisa dikatakan siapa tahu ada hal-hal yang mungkin membuat Anda ada tidak tahu atau perlu dihafal. Ketika ditanyakan Anda bilang saya tidak tahu, saya tidak pernah menghafal. Nah itu kan akhirnya bingung ya. Baik, kalau tidak dihafal bagaimana bisa menjawabnya kalau memang apa ya, bisa dikatakan akan sulit andanya ketika membahas seperti ini ya. Nah, kita ulang lagi. Ada khatul Arab, silahkan diingatkan, mushaf, masjidun masjid, mimbar mimbar, makmum makmum, sajadatun sajadah, mikrofon, sitaratun dinding atau pelindung penutup, kemudian kain penutup ya, maaf, kain, ada kainnya. Kemudian mihrabun, mihrab yang di depan musola, ya tawadhu orang berwudu, raful masahib, rak Quran, imamun imam, midha'atun tempat wudu, atau jadi kita tuh ya tempat wudu yang karang-karang itu loh. Muhadharatun ceramah, hammamun WC, izarun sarung, kolan suatun peci, atau Quran baca, dan doa ya. Silakan Anda ingatkan. Kemudian ini kita nggak bisa lagi, kita kemarin sudah mempraktekkan pakai voice note, nggak bisa, tapi pakai video call juga sulit, maka menggunakanlah call pakai rekam ya. Jadi yang kemarin call pakai rekam. Nah, karena itu juga kadang gangguan koneksi, maka silahkan saja Anda baca saja dan terjemahkan dalam bentuk bahasa Arab dan voice note kan, kirim di grup ya. Baca dengan terjemah. Mata tastaikizu, kapan kamu bangun? Astaikizu indal fajri, aku bangun ketika fajar atau pagi hari. Aina tusallil fajar, di mana kau salat fajar? Usallil fajra fil masjid, aku salat fajar di dalam masjid. Hal tanamu ba'da shalah, apakah kau tidur? La anamu ba'da shalah. Madza taf'alu ba'da shalah? Aqra al-Qur'an. Yang kedua, hal azanu al-asri, apakah azan asar? Hayya bina ilal masjid, ayo kita ke masjid. Hayya bina itu ayo kita ya. Ana usalli fil bait, salli fil masjid, ayo sembahyang masjid. Li'anna shalatul masjid afdal. Al masjidu ba'id, ba'id artinya jauh ya. Laisa ba'idan bal innahu qaribun, tidak jauh tapi dia dikit. Hal anta marid, apakah kamu sakit? La ana bi khair, saya sehat. Idzan anta kaslan, jadi kamu itu malas. Hadza sahih, asif, ya benar, maaf. Ana zahibun ilal masjid, saya pergi ke masjid. Intazir, tunggu. Ana zahibun ma'ak, aku akan pergi bersama engkau. Silakan Anda baca teks itu dalam voice note ya, saya lupa, dalam voice note. Kemudian hiwarus salis ini di voice note untuk besok saja, jadi jangan hari Selasa, di hari Rabunya ya. Jadi voice note cukup ini saja dan latihan yang tadi di atas ini ya. Sementara yang ini untuk Rabu saja voice note-nya. Nah, sekarang kita fokus dalam teori ya, fokus dalam teori. Saya akan bagi dalam sesi kedua ya, sesi kedua lanjutannya.